Saya melihat bahwa memang sekarang sudah ada tendensi ke arah pemulihan, itu pertama. Kedua, kita pengalaman sejak di tahun 2020, begitu mal ditutup, kerinduan orang untuk datang, untuk berbelanja juga ada gitu. Experience-nya ya, Iya Pak, ya? betul, makanya begitu 2022 ini keadaan udah kelihatan normal, sales-nya dari online juga terkoreksi kembali gitu, karena orang lebih senang datang. Kenapa? Karena di situ ada meeting point, mungkin dari kakak adik yang beda rumahnya ingin ketemu atau dengan orang tua. Jadi meeting point yang mungkin kadang-kadang ada di kafe, kadang-kadang ada di restoran, atau kadang-kadang ketemu untuk belanja bersama gitu. Jadi ini adalah salah satu sarana bagi kita semua untuk bisa bersosialisasi. Oke, Pak, sebetulnya untuk saat ini begitu ya, dengan adanya pelonggaran tapi juga COVID kembali naik begitu, tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh pusat perbelanjaan? Kami mengharapkan jangan sampai pengelola mal ini kendor. Kenapa? Karena ya kadang-kadang orang terpengaruh oleh suasana. Dilihat selama ini dengan dari PPKM 4 turun 3, turun 2, turun 1, terlihatnya seperti sudah ada kemudahan. Tapi kami mengharapkan agar tetap cek customer yang masuk ke dalam mal ini diperketat, termasuk juga ke office, masuk juga ke gedung-gedung lain. Sehingga dengan adanya itu kemungkinan penularan akan berkurang, dan saya yakin kedisiplinan di dalam para peritel yang ada di mal untuk memanage karyawannya ataupun memanage customer yang masuk, apabila bersama-sama dengan pengelola mal ini bersama-sama disiplin, apalagi pemerintah ya, karena apa? Karena pemerintah ini dalam hal ini Kementerian Kesehatan bisa memonitor pada waktu kita scan, itu kelihatan, gitu ya. termasuk di gedung gitu. Kalau kita ke gedung sini itu akan terlihat satu hari ini berapa orang yang masuk gitu. Tapi kalau misalnya cuma masuk 5, berarti mereka tidak disiplin mengetatkan kedisiplinan ini tadi. Oke, Pak, ini dalam rangka menyambut libur panjang sekolah begitu ya, sebetulnya strategi apa nih yang disiapkan oleh pusat perbelanjaan untuk bisa mendongkrak kinerja penjualan? Memang beberapa waktu yang lalu sudah ada beberapa pusat belanja yang sangat antusias sehingga mengadakan ada band atau nyanyi dan lain-lain. Tapi kami mengharapkan agar hal ini benar-benar terkontrol ya, sehingga tidak menyebabkan adanya crowd yang kemudian distance atau jarak juga nggak dijaga. Kami selama ini setelah memasukin masa Hari Raya Idul Fitri dan terus beberapa promosi, dan nantinya pada waktu mulai sekolah ini tentunya mereka akan berbelanja untuk tas belanja dan lain-lain, buku. Tentunya ini satu kesempatan untuk retail untuk naik. Oke, Pak, kalau kita lihat ini kan risiko inflasi dan juga tekanan global ini tetap ada begitu ya. Apakah ini akan berdampak terhadap bisnis di pusat perbelanjaan? Tentunya kalau sampai ada efek global, kecil atau besar, tentu akan terpengaruh terhadap masyarakat kita. Seperti misalnya bagi mereka yang selama ini juga income-nya dipengaruhi oleh ekspor ke luar negeri, apabila penurunan ekspor tentunya income perusahaan akan menurun, dan juga ini kan terkait juga dengan fasilitas untuk karyawan dan lain-lain. Jadi ini memang ada pengaruhnya. Ya, apalagi kepada keinginan orang untuk berbelanja begitu ya, Pak? Betul, dan kami mengharaplah untuk jangan berkurang. Karena apa? Karena yang tadi saya sampaikan, retail ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Mayoritas itu dari konsumsi domestik. Apabila terjadi di penurunan retail, maka order kami kepada pemasok, pembuat garment, kemudian dari pembuat garment atau supplier juga bagaimana mereka order kepada bahan mentahnya ya, dari mulai tekstil, kancing, benang, dan lain-lain. Jadi rentetannya panjang sekali. Oke, Pak, ini kalau kita bicara soal COVID lagi begitu ya, kira-kira langkah apa yang harus diantisipasi oleh para peritel jika COVID nanti naik lagi begitu? Tentunya kami nggak berharap ya sampai karyawan kami terkena COVID, apalagi kami sudah melewati masa 2 tahun yang tentunya ada karyawan yang meninggal, ada yang sakit, dan lain-lain. Nah, kami tetap akan ketat, dan kami mengharapkan pemerintah dalam hal ini tentunya untuk Jawa Bali Pak Menko Luhut, kalau luar Jawa Bali Pak Menko Erlangga, ini memonitor kembali bersama Menteri Kesehatan untuk berapa sih yang masuk ke gedung masing-masing. Karena waktu kita scan tercatat semuanya tersentralisasi dengan app Peduli Lindungi tadi.